Apa sih mirrorless di Sony? Yang pertama autofocus. Nah, mungkin teman-teman yang pakai A72 itu belum ada ya fiturnya sampai segininya. Tapi untuk kamera-kamera seperti seri A6000 atau seri A73 ke atas, itu kita autofokusnya itu udah hampir menutupi seluruh frame gitu. Makanya kalau misalnya ini kan saya pakai A73 nih, saya misalnya mau di ujung kiri atau di ujung kanan itu bakal tetap in focus. Kenapa? Karena dia bisa autofokus di keseluruhan frame. Oke, dan juga tentunya ada IAF. Oke, buat apa IAF? Nah, jadi buat teman-teman yang suka misalnya mau foto pre-wed atau foto portrait gitu, mau ada foreground-nya gitu. Nah, kadang itu kamera itu fokusnya ke foreground atau yang paling depan, misalnya tangan gitu nih ya. Nah, tapi dia akan memilih untuk fokus ke mata. Jadi jangan khawatir. Oke, misalnya pakai kacamata gitu, dia akan fokus ke bola matanya, bukan ke frame kacamatanya. Nah, mungkin kalau fotonya dari jauh mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau close up kayak begini, itu tentunya akan terasa. Oke, nah lalu misalnya ada background yang kontras, nggak khawatir, dan juga misalnya situasinya lagi low light gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya portrait, belum ada flash, itu aman gitu. Dan juga bahkan kalau teman-teman misalnya flash fotografi kan, pas lagi modelingnya atau pas lagi komposisi kan gelap tuh ya. Nah, kalau dengan kamera Sony itu autofokusnya aman gitu. Jadi jangan khawatir. Oke. Nah, ini ada contoh videonya. Ini untuk yang hewan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin di rumah lagi WFH ini mau fotoin hewan peliharaannya, mau anjing, kucing, itu bisa ya dengan kamera Sony. Ada settingannya, nanti diubah di menunya. Oke. Nah, selain dari hewan itu, kita juga tentunya ada tracking yang baru ya, ada namanya real time tracking. Nah, real time tracking ini berguna untuk banyak hal ya, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kita mau foto sport, foto anak kecil yang lagi lari-lari ataupun objek yang bergerak yang lainnya. Nah, ini kenapa sih aku ceritain ini semua? Karena ini semua fiturnya ada di dalam satu kamera gitu, yaitu kamera entry level di A73. Oke. Nah, yang berikutnya ini seri high end kita ya. Ada seri R, seri A9, seri S gitu. Kalau seri R mungkin udah terkenal banyak yang pakai. Nah, biasanya fotografer yang suka model atau di studio. Kenapa? Karena resolusinya itu hebat banget gitu. Ini beda dengan resolusi-resolusi lain. Kenapa? Karena di full frame itu dengan resolusi yang segini tingginya itu bisa menghasilkan gambar yang sangat-sangat tajam gitu ya, karena ukuran sensor juga berpengaruh. Contohnya seperti ini foto model ini kalau kita crop itu bakal tetap detail banget gitu loh ya, aman banget. Nah, tapi bukan cuma masalah resolusi gitu, tapi kamera ini juga sangat cepat ya kan. Tadi di five fundamental ada namanya speed ya. Nah, speed itu maksudnya apa? Jadi di kamera full frame ini A7R3 dan 4 itu udah bisa 10 frame per second fotonya di burst gitu. Dan itu sambil autofocus, auto exposure, dan juga bisa sambil RAW plus JPEG. Dan itu hebat banget gitu. Jadi teman-teman yang pakai Sony, kalian itu dapetin satu kamera yang bisa untuk semuanya. Jadi kalian akan dapat value for money yang terbaik. Nah, untuk seri S tentunya tentang ISO ya. ISO-nya bisa tinggi banget. Nah, ini ada contohnya di atas kiri itu 1600, udah tinggi ISO-nya tapi gelap banget. Nah, tapi dengan A7S kita bisa push sampai ISO 409.600. Hebat banget. Oke. Lalu ada 9 yang favoritnya untuk para sport photographer. Nah, mungkin teman-teman tahu Asian Games gitu ya. Itu banyak banget yang pakai A9. Kenapa? Karena dia bisa foto 20 fps ya, tapi dengan autofocus tercepat dan terpresisi di dunia. Udah kayak video gitu. Tapi ini bisa sambil autofocus, auto exposure dan juga JPEG plus RAW. Alright. Nah, lalu ada juga seri untuk entry level, yaitu A72. Nah, tapi ngomongin entry, apakah A72 ini ketinggalan banget? Oh, enggak gitu. Walaupun A72 ini udah keluarnya lama nih ya, udah bertahun-tahun, harga juga mungkin udah turun ya sejak rilis, tapi A72 ini masih salah satu yang paling populer di kalangan fotografer di Indonesia gitu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mau upgrade kameranya dari APS-C gitu ya, dari sensor kecil ke full frame. Dan yang terbaik tentunya ada di A72. Kenapa? Karena dia punya salah satu fitur yang pertama di dunia yang punya in-body image stabilization di kamera full frame. Yang artinya teman-teman bisa pakai semua lensa
dan hasilnya stabil, foto dan video. Oke. Tapi ya memang A72 sendiri ada banyak kekurangan ya teman-teman gitu. Nah, semua kekurangan itu musnah, hilang ketika ada A73 gitu. Nah, A73 ini keren banget. Kenapa? Karena dengan harga yang paling murah ya di compare dengan seri-seri high-end-nya Sony, dia tuh punya fitur sama gitu. Bedanya apa? Oke, bedanya dia dari A7R itu bedanya resolusi. Oke, tapi resolusinya juga sangat memadai di 24 megapiksel. Tapi dia fitur-fiturnya seperti apa? Nah, yang pertama, dia baterainya udah yang tahan lama. Jadi teman-teman kalau beli satu baterai, dapatnya kayak dua baterai gitu, hitungan ya hemat dong gitu loh, kalian dapat beli satu baterai tapi dapatnya 2 kali lipat. And then media card slotnya 2 gitu, jadi buat teman-teman yang suka hobi foto video ya tentunya masalah memori itu penting ya, kan kita nggak mau ya, kita nggak tahu lah ya, amit-amit memorinya hilang atau memori cardnya korup gitu. Nah tapi dengan 2 card slot ini aman gitu loh ya. Dan tentang operasionalnya, buat yang beginner pasti susah nih, aduh pindahin fokus gimana nih. Nah, untuk A73 ada touchscreen. Oke. Tapi untuk profesional kita ada joystick gitu. Jadi yang zaman dulu susah banget pindahin titik fokus mesti pencet-pencet. Sekarang ada joystick, ada touchscreen. Aman banget. Untuk video tempat lokasi perekamannya juga udah bukan di samping grip, tapi udah di tengah. Enak banget dan juga ada type C-nya. Oke. Nah, tapi buat teman-teman kayak aduh, saya udah beli casannya bukan type C, aman, colokannya ada 2. Jadi buat teman-teman yang mau ngecas kamera ini dengan power bank, dengan casan HP, itu nggak masalah. Bisa pakai Type C, bisa pakai micro gitu. Aman banget. Jadi buat traveling. Oke. Nah, and then aku juga mau ada sharing. Jadi sebenarnya tadi yang Sony A73 itu lagi ada promo sebenarnya. Nah, cuma nanti terkait promo-promonya bisa langsung tanyakan ke dealer, iya, ke abang dealer. Nah, aku mau kasih tahu, jadi di Sony, buat teman-teman yang udah pada punya Sony nih ya, bukan yang baru beli gitu, yang udah punya, itu kalian dapat free sensor cleaning. Nah, gimana daftarinnya? Itu langsung ke www.sony.co.id/mysony. Ya, nanti tadi, ya, jadi teman-teman nanti bisa daftarin kameranya ya, buat klaim garansi dan juga dapat free sensor cleaning gitu. Jadi kayak sistem member untuk teman-teman Sony. Nah, and then aku juga mau kabarin kita bukan cuma di Instagram, tapi kita juga ada di Facebook ya teman-teman. Jadi buat yang mau nanya-nanya, mau cek ada jadwal workshop, jadwal ada kelas Sony Alpha, atau promotion, semuanya ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi aku juga mau kabarin, sepanjang acara akan dibuka survei buat teman-teman kasih feedback, kasih pertanyaan, dan tentunya teman-teman yang udah isi survei akan berkesempatan untuk dikirimkan voucher tentunya dari tim Sony untuk dipakai di gudang digital ya. Nah, jadi teman-teman surveinya bit.ly/SOW survei. Mungkin nggak harus diisi sekarang, boleh diisi tengah-tengah atau di akhir, nanti aku akan ingetin lagi, nggak masalah. Oke, kalau begitu sekian presentasi dari saya kembalikan. Ya. Terima kasih Mas Joshua penjelasannya tentang Sony ya. Oke, jadi yang apa cleaning sensor itu free ya, itu ya. Free. Itu Dan tentunya oke banget karena gini, kalau cleaning sensor mungkin ada banyak yang menawarkan cleaning sensor ya teman-teman, tapi tentunya yang tahu paling pasti adalah teknisi dari Sony sendiri gitu. Jadi kalau mau aman boleh didaftarkan di My Sony. It's free. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi utama nih. Jadi kita sebelum masuk ke sesi cara motretnya Mas Januar Surya. Ini saya panggil dulu nih ya. Monggo Mas Januar Surya, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Kedeketan kita. Oke. Halo, selamat datang Mas Jansu. Halo Mas Pradit. Apa kabar Mas Pradit? Mas baik ya. Halo Joshua. Halo Mas Yansu. Halo. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktu gabung di acara hari ini. Tema foto hari ini adalah bicycle in trend. Ya, jadi mungkin karena teman-teman mungkin tahu ya, jadi saat ini tuh sepeda memang sedang menjadi tren dan
ya trending topik lah untuk apapun sekarang. Jadi kebetulan juga saya juga banyak bergelut di dunia sport fotografi, terutama di sepeda. Sekarang saya mencoba untuk membuat suatu apa ya, tren sepeda tersebut dalam sebuah visual. Dalam sebuah visual. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin terus. Jadi hari ini saya bakal apa ya istilahnya, bedah settingan untuk pemotretan indoor. Jadi untuk lokasi yang bukan di studio, tapi bagaimana caranya lokasi tersebut bisa tampak seperti di dalam studio. Jadi hari ini saya dan tim Skadit dan dari tim Gudang Digital, kita berada di Pelotonenko ya di Pelotonenko untuk melakukan sesi. Jadi nanti ikutin aja. Selamat menyaksikan. Ya. Jadi ini teman-teman workshop online kali ini beda mungkin dengan yang pernah kita lakukan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita hanya lebih banyak ngobrol, share hasil. Nah, kali ini kita mau bikin sesuatu yang beda. Jadi kita akan melihat workflow-nya Mas Yansu ini ketika motret dari awal setting, hingga dia menempatkan model, objek, sampai nanti kita bisa review hasilnya, gitu ya? Iya, benar. Jadi kita review hasilnya. Pokoknya mulai dari nol. Jadi dari step-stepnya dari saya naruh objek, model, terus saya atur komposisi, saya pasang lighting, saya setting exposure di kamera dan sebagainya, sampai nanti saya sharing hasilnya buat teman-teman, dan kemungkinan nanti sesi tanya jawabnya waktu sharing ya, waktu sharing aja. Bisa sebelumnya chatting dulu. Jadi selama proses Mas Yansu ini take foto, silakan mau ada yang bertanya, kita sampaikan, nanti Mas Yansu langsung jawab. Gitu ya. Oke, sepertinya kita perlu siap-siap ya, Mas. Ya. Oke. Ada tambahan lagi, Mas Yansu? Sepertinya udah semua, Mas Badit. Jadi kita langsung bisa mulai aja. Langsung ikutin saya untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu apa sih saya kalau motret, settingannya seperti apa. Nanti bakal saya bedah di sini. Oke? Saya mau siap-siap, teman-teman. Oke lah. Oke, jadi di sini kita udah setup, tapi nanti saya akan jelasin satu persatu apa aja yang dibutuhin saat sesi pemotretan. Jadi teman-teman bisa lihat di ruangan ini exposure-nya seperti yang teman-teman lihat. Jadi ini bukan studio, ini ruangan di salah satu di Peloton di lantai 2 yang memang belum terpakai. Jadi saya manfaatkan untuk foto sesi workshop kali ini. Jadi mari kita lihat workflow-nya. Yuk, ikutin saya. Oke. Jadi di sini sesuai tema ya, basic in trend. Jadi paling mudahnya kalau kita motret itu step pertama adalah kita meletakkan objek. Jadi kita ngatur komposisi dari situ dulu sebelum kita menaruh lighting yang akan kita butuhkan nanti. Jadi di sini ada satu buah sepeda, terus nanti ada model. Jadi di sini saya ditemenin sama salah satu model hits dari Jogja, untungnya cowok. Ini ada Mas Guna,
Jadi ini Mas Guna, dia akan nemenin saya buat sesi foto kali ini untuk jadi modelnya. Jadi saya ulangin lagi ya. Jadi setelah saya setup objeknya, sepeda dan Mas Guna, ini blocking. Jadi kita soal blocking ya. Jadi blockingnya udah tepat. Setelah blocking, nanti baru saya akan ngatur komposisi di kamera. Jadi seperti misalnya saya udah naruh kamera di tempat yang sudah ditentukan, terus nanti kita main komposisinya seperti apa, angle-nya biar pas dulu. Setelah itu baru lighting akan saya atur lagi, saya masukkan lagi. Jadi boleh teman-teman tahu, ini yang di atas ini adalah bisa kita sebut ini lighting A. Oke ya, yang atas ini A. Dia fungsinya di dalam pemotretan ini adalah untuk menerangi bagian sepeda dari bagian atas. Jadi itu seperti top light. Jadi nanti model itu udah kena bagian atas. Terus sepeda itu nanti bagian atas di tubing tube di sebelah sini, nanti dia udah ke cover cahaya yang dari atas. Terus untuk lighting yang kedua ada B. Lighting B ini fungsinya nanti di sini untuk dia saya sebut key light yang B ya. Key light-nya adalah untuk apa namanya? Nerangin si model. Jadi Mas Guna. Jadi ini untuk modelnya. Terus ada lagi ini adalah lighting yang C. Nah, ini fungsinya hampir mirip dengan yang di atas, cuman udah saya set posisinya supaya nanti misal nih model itu duduk, dia mau hadap ke sini, dia kena lighting sebelah sini. Dia hadap ke depan, dia udah kena dua lighting nih dari belakang. Dari depan sini sama dari belakang. Terus pas nanti dia pose hadap ke sana, dia udah kena lighting dari sana. Jadi dua lighting ini udah berfungsi sebagai apa namanya? Untuk menerangi si modelnya. Terus ada satu lagi tambahan, ini yang kita sebut ini D. Ini dia menggunakan aksesoris berupa snoot untuk karena kadang kita kalau motret apa ya sesuatu produk atau brand bukan minimal, memang itu harus kelihatan. Jadi kita harus mengangkat sisi brandnya juga di sini. Ini untuk nembak fokus ke bagian brandnya. Jadi seperti itu. Nanti selain modelnya itu juga tervisual dengan baik, si brand juga tidak kalah. Jadi antara brand dan model itu jangan terlalu timpang banget lah, istilahnya seperti itu. Nah, biasanya kalau udah selesai semua ini, nanti saya bakal mulai shoot satu persatu. Jadi kalau teman-teman mau ngukur exposure yang udah ada di sini, teman-teman bisa lihat ya yang saya bilang di awal tadi. Jadi tempat ini terang sebenarnya, terang banget. Terus nanti exposure di kamera kita atur, nanti bisa ikut saya di belakang untuk settingan exposure, komposisi, dan lain-lain. Mungkin untuk settingan di sini mungkin udah ya. Oh tadi saya lupa, aksesoris ya, ini pakai umbrella. Ini pakai diffuser, umbrella ini dalamnya warnanya putih. Terus di sini pakai Okta, ini ukurannya 2 inch, double diffuser, pakai grid. Terus itu ada strip box, itu ukuran 30-140, itu double diffuser juga. Terus ini pakai snoot, dia langsung to the point ke brand. Oke, mungkin waktunya kita ke markas langsung untuk sesi kali ini. Jadi ini tempatnya agak berantakan ya. Belum saya sapu-sapu. Karena saya bukan ikan sapu-sapu. Oke, seperti yang udah saya janjikan tadi, di sini saya bakal sharing soal settingan kamera. Nah, sebelumnya alat apa aja sih yang saya pakai di sini? Jadi hari ini saya menggunakan Sony Alpha 7R Mark IV.
untuk detail dan resolusi. Untuk pemotretan seperti ini memang dibutuhkan sebuah hasil gambar visual dengan detail yang sangat bagus. Jadi saya pakai A7R4. Terus untuk lensanya di sini saya pakai lensa tele 70-200 yang f4 yang G-Lens. Jadi saya senang banget lensa ini karena untuk pemotretan seperti ini kita nggak perlu repot maju mundur untuk mencari komposisi atau angle yang pas. Jadi saya tetap di sini aja, saya udah dapetin komposisinya, terus saya tinggal foto aja seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba di studio ukuran-ukuran yang nggak terlalu besar pun lensa tele masih oke sih menurut saya. Jadi biar apa ya, kita nggak terlalu repot karena kadang yang kita foto pun still ya, walaupun itu orang, kadang kalau dia cuma duduk kita nggak perlu banyak merubah settingan dan sebagainya. Kita pakai lensa tele seperti ini kita dapat semua range-nya. Jadi kita mau ambil yang lebih lebar atau kita mau lebih crop, kita udah dapat semua pakai lensa 70-200 yang G-Lens f4. Nah, mungkin saya mau coba, mungkin teman-teman mau nengok nih komposisinya. Komposisi fotonya adalah seperti ini. Ini komposisinya yang udah saya persiapkan. Ini kalau saya zoom out, suasananya kira-kira seperti ini. Jadi lighting dan sebagainya. Nah, keuntungannya kita pakai lensa tele adalah kita bisa mengkompresi gambar dengan baik dan kita bisa atur sedemikian rupa biar lighting ini tadi dia nggak masuk di frame. Kita bisa sembunyiin. Misal mau agak ribet di post pro juga nggak masalah, cuman sepertinya ini komposisi seperti ini udah cukup buat saya. Nah, ini soal exposure ya. Di sini saya menggunakan settingan 1/100, speed-nya F-nya 8, ISO-nya 100. Terus saya motretnya pakai JPEG, saya nggak pakai RAW, hari ini saya pakai JPEG langsung. Terus untuk settingan-settingan yang lain, seperti white balance, di sini saya pakai white balance custom ya, 4800K. Jadi kemungkinan karena saya nggak mau fotonya terlihat terlalu kuning, jadi tadi saya biasanya pakai range-nya di antara 4.800 sampai 5.200. Tapi untuk ruangan ini tadi saya menggunakan 4.800 untuk settingan WB-nya. Terus untuk fokus areanya saya pakai flexible spot. Jadi nanti biar langsung, karena ini objeknya juga nggak bergerak, langsung point aja ke muka si modelnya. Terus apa lagi? Settingan yang lain, udah sih itu aja. Fokus modenya saya pakai yang automatic autofocus. Jadi mungkin bisa ini saya coba. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu exposure yang sebenarnya. Kalau yang dilihat mata itu adalah seperti ini, saya mau coba exposure yang sebenarnya tanpa menggunakan lighting. Saya coba dulu. Coba ya Gun, pause dulu. Nah di sini penting banget ya kita bisa ngarahin modelnya. Jadi kita tahu lighting kita udah ditempatkan di bagian mana, kita harus tahu blocking arah lighting yang jatuh ke objek, ke model, kita harus bisa ngatur sebisa mungkin mukanya itu kena lighting yang udah kita siapkan tadi. Oke, ini saya coba exposure yang real, seperti yang kita lihat di mata, terus saya atur exposure yang ada di kamera, ini yang tanpa lighting. Hasilnya seperti ini. Ini jadi
di saat kita menemukan tempat yang mungkin bukan studio atau kita ada ruangan garasi di rumah, kita bisa mengatur exposure di dalam ruangan tersebut itu under. Jadi lebih gelap. Supaya nanti kalau kita memasukkan artificial lighting di situ, dia bisa mendominasi dan memunculkan karakter apa yang kita foto di situ. Mas Rias bisa minta tolong baterainya yang lampu ini tadi belum tak pasang, Mas. Makasih, Mas. Oke, ini sebelum Mas Rias nyiapin lighting-nya. Mas Rias, tapi dipasang jangan dihidupin dulu. Jadi teman-teman nanti ini tadi udah lihat ya hasil foto yang tanpa lighting dengan exposure yang sudah saya set di kamera. Oke, itu baterai udah dipasang. Sekarang saya akan coba satu persatu exposure-nya dengan menampilkan satu persatu lighting. Ini dimulai dari lighting A. Lighting A itu tadi dia yang ada di atas, yang pakai umbrella. Oke, Mas Guna, ini nanti satu pose aja ya. Saya ambil 5 kali, jadi biar sama aja. Oke, kayak gitu ya, Mas. Coba lihat ke bahu. Kiri. Bentar. Oke. Kalau enggak, noleh ke sana, Mas. Kalau ke depan lagi, sana. Lagi. Miring. Miring ke arah lighting yang ini. Ya. Badannya condong miring lagi, Mas Guna. Badan condong miring ke sana. Badan. Nah, oke. Nah, tip. Kepalanya jangan terlalu chin up ya, agak nunduk aja. Nah, posisinya kayak gitu. Oke. Nah, ini saya udah ngatur satu pose aja. Nanti kita bisa lihat perbedaan atau fungsi lampu-lampu yang sudah saya set di situ. Kita mulai dari lighting yang A, yang paling atas yang pakai umbrella. Ini bisa dilihat. Jadi dia hanya untuk mengcover bagian atas. Helm, terus ada bagian apa namanya? Tubing tube sepeda bagian atas. Nah, ini biasanya kalau kita udah menemukan satu lighting yang tepat, lighting yang A tadi langsung saya matikan. Saya pindah ke lighting yang B. Yang B saya hidupkan. Saya coba. Oke. Ini adalah hasil untuk lighting yang B. Seperti ini. Terus yang B saya matikan, saya pindah yang ke C. Ini hasil yang B ya. Terus saya pindah yang lighting C. Oke, ini hasil untuk lighting yang C. Mas Rias, bisa hidupin yang lampu tadi? Bawah, Mas. Bawah baterai. Ya, nah itu. Ini Mas Rias ini baru, pegawai baru, jadi dia nggak tahu. Maaf. Oke, terus jadi 3 lighting ini udah kesinkron sama satu remote yang ada di sini. Untuk lighting keempatnya yang D, dia hanya menggunakan mode slave. Jadi kalau menggunakan mode slave, berarti saya harus menghidupkan salah satu lampu atau saya hidupkan semuanya. Jadi saya memutuskan untuk menghidupkan semua lampu yang ada di depan. Kita langsung coba, ini langsung mix lighting-nya plus lighting yang keempat, yang D tadi ya, yang pakai snoot. Oke, siap ya Mas Guna? Agak nunduk dikit. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nanti mungkin untuk hasil yang lebih pas, nanti bisa lihat waktu saya share konten. Jadi sekarang saya bakal ngatur pose model
supaya saya bisa mendapatkan beberapa varian gambar ya. Oke ya Mas Guna, kita mulai sesi. Jadi badannya lebih low lagi Mas, lebih low. Oke, kita mulai dari blocking lampu yang di depanmu. Oke, ini penting banget kita bisa ngatur posisi model karena itu berpengaruh dengan mood lighting yang kita pasang, yang udah kita siapkan di situ. Jadi supaya jatuhnya si lighting ini benar-benar pas di area yang memang sudah kita tentukan. Oke, Mas Guna bisa mulai? Oke. Ya agak low. Lightingnya yang sebelah sini ya, yang depanmu. Ya, oke. Oke, gitu ya. Sip. Ini kayaknya kakimu naik semua juga, Mas. Nah, oke. Ya, boleh. Ya, 1, 2. Mas Guna, posisi kayak tadi, kayak yang barusan, posisi kayak barusan, tapi lebih noleh ke dalam. Jadi ini badanmu kurang miring di sini, Mas, ke kiri. Badanmu kurang miring ke kiri. Nah, sip. Oke. Nah, noleh ke sana. Oke. Oke, kita coba lagi. Jadi sebenarnya ini basic kita motret di studio sih, cuman kalau kita bisa menambahkan konten kayak kalau yang sekarang lagi tren ya sepeda dan sebagainya, kita bisa atur posisi sepeda sama komposisi si model biar lebih menarik aja di dalam frame. Oke, kita coba dengan masih sama posisi seperti ini, cuman agak chin up, Mas. Ya. Coba lebih noleh ke kiri. Oke. Oke, 1, 2. Oke. Sambil ada yang bertanya bisa? Bisa. Gimana? Di sini dari Mas Badit di situ aja boleh, Mas. Ya kan, Mas Badit baca, nanti saya jawab sambil motret. Bisa dijelaskan power dari lampu? Oke, untuk power ya, tadi untuk settingan sendiri, saya ini udah terbiasa nggak pakai yang namanya light meter, teman-teman. Jadi mungkin kalau ada light meter, kita bisa mengukur rasionya lebih tepat. Jadi saya tadi waktu ngatur power per lightingnya itu, saya tadi menggunakan feeling aja. Jadi karena saya ngeset lightingnya satu persatu, itu lebih enak. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya saya pernah atau sering lihat nih, misalnya kita motret di studio, terus ada orang motret, dia pakai lighting lebih dari satu, tapi langsung dinyalain semua. Akhirnya dia nggak tahu power ratio yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau kita menggunakan light meter itu seperti orang ngitung di dunia matematika, dia menggunakan kalkulator, itu lebih mudah. Cuman di sini tadi saya untuk pengukuran power rasionya saya feeling, jadi saya langsung ukur satu persatu. Yang penting exposure di dalam kamera udah kita dapetin dulu seperti apa. Karena ruangan ini terang, berarti kita harus gelapin. Itu intinya itu seperti itu dulu. Habis itu baru kita setting nempatin satu persatu lampunya. Jadi namanya nanti bisa teman-teman cari di Google itu lighting diagram. Jadi penempatannya di mana. Terus untuk power nanti berarti dia main di rasio. Terus aksesoris itu juga berpengaruh nanti powernya mau pakai berapa itu. Nah, kebetulan di sini saya disupport oleh Profoto untuk lighting, untuk powernya sendiri. Kita mulai dari lampu yang A, itu tadi dia di power 8. A itu yang pakai umbrella. Yang pakai umbrella itu dia tadi powernya 8. Terus yang depannya Mas Guna ini, yang B,
itu tadi 9,5. Terus untuk yang C itu tadi 10 full power karena dia jaraknya jauh, terus penopang ukuran softboxnya juga lumayan panjang, dia tadi agak jauh. Double diffuser, jadi dia tak jauhin. Terus untuk power lampu yang keempat ini tadi dia di 1/4. Jadi untuk tiap brand itu kita bakal beda sih. Angka settingannya tuh powernya berapa tuh beda. 1/berapa atau kalau di Purfoto dia mainnya angka dari 1 sampai 10. Seperti itu. Jadi pokoknya penting banget kita mengetahui jarak lighting ke objek itu berapa jaraknya, terus kita atur powernya. Karena saya udah terbiasa motret di ruangan ini, jadi saya udah taruh sepeda, nanti modelnya di sebelah sini, lampunya di sebelah sini, sebelah sini. Saya udah hafal, jadi langsung powernya langsung saya cari yang seperti biasanya gitu loh. Nah, tapi beda cerita kalau kita main di outdoor. Mungkin nanti bisa di workshop selanjutnya ya kalau outdoor ya. Saya udah lama nggak panas-panasan. Tapi saya hitam sekarang. Lagi yang tanya bisa Mas? Bisa Mas? Tadi ada yang Nganggur saya. menerangkan ada yang double diffuser itu fungsinya apa? Kenapa harus pakai double diffuser? Oke, double diffuser itu jadi diffuse itu sebenarnya dia fungsinya untuk meredam cahaya supaya tidak terlalu keras. Jadi sebenarnya untuk fungsinya dia biar mentransfer cahaya itu lebih lembut, lebih soft. Makanya saya pakai double diffuser. Jadi kadang teorinya seperti ini. Kita sama-sama pakai softbox nih, tapi ukurannya lebih kecil sama ukurannya yang lebih besar. Mana yang lebih berkarakter soft, mana yang lebih hard. Padahal sama-sama namanya softbox ya. Jadi walaupun itu sama namanya softbox, itu belum berarti dia bisa melembutkan cahaya. Kalau dia ukurannya lebih kecil, dia akan kalah dibanding dengan softbox dengan ukuran yang lebih besar gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari karakter yang soft, itu saran sih pakai ukuran softbox yang besar. Misal kayak umbrella yang di depan itu, dia ukurannya 120, diameter 120. Jadi itu kita motret couple di luar, kalau kita punya lighting source-nya yang gede, satu lampu, udah cover untuk 2 orang. Jadi gitu sih. Kalau double, pokoknya diffuser tuh intinya untuk melembutkan. Semakin besar itu semakin lembut. Sama-sama namanya softbox, kalau semakin kecil ya dia sifat softnya akan berkurang. Mesti akan lebih harsh. Seperti itu. Lanjut dulu. Oh, siap. Oke. Lagi ya Mas Guna? Masih ya? Arah sini ya lo. Oke. Mas Rias, bisa minta tolong Mas? Coba lo dulu. Nah, lighting yang di sebelah sini bisa diturunin dikit Mas. Turun aja ya. Nah, kadang di tengah perjalanan, bos, kadang kita bisa merubah setting. Lagi Mas? Lagi? Stop dulu. Agak pen kiri. Oke, cukup. Oke, saya mulai lagi ya. Oke, kamu agak lihat ke sini nggak apa-apa, Gun? Nah, oke. Posisi tangan gitu boleh, tapi jangan terlalu ya. Nggak apa. Oke.
Jadi penempatan dua lighting yang C sama yang B ini sebenarnya bermanfaat banget sih buat teman-teman. Jadi waktu nanti model dia blockingnya udah berubah, dia harus menghadap ke kiri. Ini kirinya dari saya ya. Jadi hadap ke kiri, dia udah kena lighting yang C. Dan lighting yang B dia jadi fill. Jadi kalau kita bisa menempatkan dua lighting ini dan berfungsi masing-masing sebagai key light pas dia menghadap ke arah cahaya tersebut, kita nggak usah banyak merubah set sih. Kita coba lurus mas ke nggak lurus ke sini. Ya. Oke. Lagi dikit lagi. Stop. Oke, tahan. Oke, sekarang bikin pose yang hadapnya ke lampu yang C. Coba kalau kakinya salah satu turun, yang kiri apa kanan yang turun? Lebih serong ke sana lagi. Cuman kepalamu nolehnya ke badannya ke sana. Badan ke sana. Tapi nanti kamu nolehnya ke kananmu ya berarti ya. Badannya ke situ. Oke. Minta yang low aja. Minta yang low. Oke. Noleh kiri dikit. Sip. Oke, badannya miring ke sana lagi, Gun. Nah, noleh ke sana. Ya. Oke, 1, 2. Oke. Siap. Karena saya punyanya itu. Enggak. Jadi Deep Umbrella ya. Deep Umbrella ini kebetulan ini dari Profoto, dari produknya Profoto. Saya rasa hasil source light-nya dari Deep Umbrella ini saya sangat suka. Terutama punya saya ini, bukan punya saya nih, saya pinjem. Ini dia warna bagian dalamnya putih. Jadi saya lebih senang cenderung foto-foto yang soft. Jadi kalau misalnya saya mau harsh, itu kalau saya lepas diffusernya masih bisa sih harsh. Jadi tapi nggak terlalu harsh juga. Cuman di situ ukuran yang jelas karena ukuran yang besar dulu tuh nyari umbrella ukuran di atas 100 tuh susah atau mungkin belum banyak orang yang jual padahal di mana-mana udah ada sih. Cuman waktu saya tahu Profoto ini punya, ya saya minta. Terus habis itu saya seneng sih. Kadang untuk satu pemotretan outdoor dengan satu model itu saya pakai satu umbrella ini udah ngover. Udah ngover apa yang saya butuhin di situ. Jadi mungkin karena karakternya sih. Nanti teman-teman mungkin bisa coba atau pinjem kalau ada teman yang punya, misalnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Pradip? Jadi dibanding softbox, sebenarnya secara hasil sama apa gimana? Kalau dari softbox, hasilnya ya itu tadi, seperti yang saya beritahu di depan tadi, untuk pengaruhnya sih di ini ya, pengaruhnya lebih di ukuran. Jadi kalau softbox, soalnya kalau kita ngomongin sebuah aksesoris lighting itu mengacu ke kualitas produk,
ke brand. Jadi kalau dibilang sama, mungkin ada perbedaan, tapi kadang-kadang itu nggak terlalu signifikan. Jadi kadang kita tuh punya sesuatu yang memantapkan hati. Misalnya saya tuh mantep pakai kameranya Sony gitu, pakai brand Sony. Kenapa? Karena banyak hal, teknologi, kualitas dan sebagainya di situ. Terus waktu saya menggunakan aksesoris sebuah produk dari lighting, saya tuh mantep pakai ini. Jadi waktu saya pakai brand tersebut, saya merasa pede dengan kualitasnya. Jadi dari situ karena kita ada kepercayaan diri yang sangat tinggi, kita motretnya juga nyaman seperti itu. Jadi kalau untuk hasil tetap mengacu di kualitas produk dan brand yang dipakai. Mungkin akan sama atau enggak, saya belum pernah mengcompare sih. Tapi kalau teman-teman punya softbox yang besar, yang masih bisa dipakai, oke sih. Tapi kalau umbrella ini, dia instalasinya lebih cepat. Ya kayak kalau kita buka payung aja, ceklek gitu, masang udah selesai. Jadi timing seperti itu kalau misalnya kita motret sama klien itu juga berpengaruh karena kita nggak terlalu lama setup. Itu sih, teman-teman. Di sini ada lagi Mas. Untuk settingan zoom masing-masing bagaimana? Jadi di lampu ya mungkin ya. Ada zoomnya nggak? Kalau di di Profoto ini dia memang ada fitur zoom, tapi modelnya fisik ya. Jadi waktu kita masang si modifier atau aksesoris tadi, dia sistemnya dia ada zoom 1, 2, 3, 4, ada angkanya. Cuman selama ini mungkin saya kurang memperhatikan sih manfaatnya apa kalau saya main zoom sekian tuh mungkin saya kurang memperhatikan. Cuman kalau zoom itu biasanya dia ada di flash yang kecil-kecil. Di flash yang kecil-kecil tuh kemungkinan ada zoom di situ fungsinya. Tapi kalau untuk lampu strobe yang seperti ini jarang, malah nggak ada sih. Dia udah fix lampunya seperti itu. Nanti cuma main di modifier aja. Itu Mas. Bisa. Oke. Keep low ya, Gun. Wah, keep low. Oke, lihat sini. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Oke. Mulai sana, Gun. Ya. Pasti pada penasaran nih sama hasilnya, Mas. Iya, semoga, Mas. Nanti habis ini saya sampai jam berapa, Mas? Untuk habis ini kalau mau share. Jadi mungkin 15 menit lagi sesi ini terus kita review hasil dan kita jawab di situ ya. Oke. Ini saya kayak peserta workshop ya, dikasih waktu. Nggak apa. Sebenarnya saya tuh kangen workshop offline. Jadi saya bisa ketemu teman-teman langsung. Cuman keuntungannya kita workshop online itu yang dari luar kota, luar pulau, luar negeri, luar bumi itu bisa gabung. Jadi aman. Oke. Nggak ada yang tanya alasan kenapa saya pakai Sony ya? Oke Mas, sambil ini, semisal studio kita nggak sebesar ini nih. Lensa 7200 apa bisa dipakai? Alternatif lensa lain? Dulu itu lensa di studio paling enak tuh 2470, 24-105, terus ke 70-200 sih. Sebenarnya itu Mas, itu lensa paling enak. Jadi kadang karena kalau kita sesi di studio tuh jarang banget kita itu apa sih istilahnya? Main bokeh ya. Apalagi yang punya studio yang nggak terlalu besar seperti itu. Atau temboknya cuma polos.
kalau kebutuhannya untuk detailing produk, saya rasa kita pakai bukaan 8, 10 itu lensa 2470 yang punyanya Zeiss F4 itu udah cukup. 24-105 yang G lens itu juga udah cukup Mas Pradit. Ya, ini yang di video ini pakai A7 Mark III, belum keluar, sama 24-105 G lens. Jos, Mark IV-nya keluarnya kapan, Jos? Joshua ke toilet ya? Oh, nggak hadir. Ini teman-teman yang di Jogja, kalau misalnya mau kepo, mau ketemu enggak ding, maksudnya kalau mau apa ya? Saya tuh sebenarnya kangen motret bareng teman-teman. Cuman ya karena keadaan sekarang membuat kita tuh terpisah jarak dan benda. Ini sebelah. Oke, udah masuk lagi ya? Oke, jadi nanti teman-teman yang isi surveinya akan dikirimkan voucher dan juga bisa bantu kami supaya bisa bikin workshopnya lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin lagi, mau lebih banyak ada demonya atau bagaimana? Ini saya ngerubah sedikit komposisinya. Mungkin biar agak full sampai ke bawah dikit aja. Oke. Yang mau tanya? Gun, badannya miring ke sana, Gun. Coba kakinya turun satu. Oke. Nah, biar bisa lebih low lagi. Terus kamu ada ke sana, ya. Tapi kamu lebih low lagi, lebih low. Oke. Bentar. Tips ketika motret di studio gimana? Ketika motret di studio, mungkin teman-teman bisa coba kalau motret di studio tuh, kalau dulu saya satu objek, entah benda mati atau benda hidup, misalnya kita pakai model lah yang paling gampang, pakai satu lighting dulu Mas, satu lighting, pakai modifier dan enggak pakai modifier, terus nanti atur posisi lighting tanpa merubah posisi modelnya. Jadi nanti teman-teman bakal tahu posisi lighting tersebut. Jadi waktu kita letakin nih model di satu titik di blocking yang udah kita siapin, kita motret, usahain teman-teman pakai tripod. Jadi biar nggak berubah aja posisinya. Cuman nanti kita yang ngerubah posisi lightingnya, arahnya kita rubah posisinya dan sebagainya. Nanti teman-teman bakal tahu dan bisa melihat langsung si model ini bagus dan karakternya akan keluar waktu kita shoot dengan lighting seperti ini, seperti itu. Jadi satu lighting dikuasai dulu, habis itu tambah satu lagi. Nah, itu nanti udah masuknya ke mix light. Jadi satu lighting itu kalau kita bisa menempatkan yang bagus, juga bisa dramatik sih hasilnya. Seperti itu Mas Pardit. Ini ada Mas Jati nih nanya. Mas Jati, rumahnya Karangjati. Lagi rame masalah kode. Masalah apa? Masalah kode. Kode settingan lampu di webinar sekarang. Apakah bisa dan mampu juga diterapin ke lampu flash kodok dengan segala modifier? Mungkin flash gun ya yang flash kecil.
Gini aja Mas, kalau posisi settingan exposure-nya kayak yang ada di tempat saya ini misalnya, kita mau bikin under exposure-nya sampai berapa di kamera. Misalnya kita mau bikin mood-nya gelap, belakangnya hitam. Nah, kadang flash-flash kecil itu kadang nggak mampu powernya. Dia mungkin bisa mengcover, tapi nggak pakai modifier. Waktu kita kasih modifier, dia powernya akan banyak turun di situ karena ada diffuse ya. Jadi cahaya itu lebih terhambat di situ. Tapi kalau kayak yang saya bilang tadi kita mainnya satu lighting, kemungkinan bisa. Jadi kita main foto angle-angle portrait aja yang crop ketat seperti itu. Jadi penempatan lighting bisa sedekat mungkin dengan si model biar power lampu yang tadinya cuma kecil itu bisa mengcover. Menurut saya seperti itu. Karena dulu saya juga latihan pakai flash-flash kecil seperti itu sih, Mas. Mas Jati. Mas Mojo. Oh, ya Mas Mojo. Mas dari Mojokerto. Itu Mas Mojo. Ada pertanyaan lagi Mas Pradip? Bukan produk tapi flash kecil. Iya ya, mungkin flash gun berarti ya. Iya. Oke, sambil lanjut Mas. Mungkin ada pose lain. Bun, nyoba berdiri yuk. Berdiri. Kursinya di lampunya naikin ya, Yas, yang depan. Ini saya mau coba pose berdiri ya. Mau coba pose berdiri. Oke. Saya, bentar. Cek dulu. Ini karena saya merubah posisi model, saya akan ngecek lampu yang B. Kurang naik, Yes? Jadi setiap ada perubahan pose, lampu harus disalin lagi. Perubahan pose kalau dia masih duduk tadi enggak, Mas. Cuman ini karena dia berdiri kan. Jadi waktu berdiri komposisi di kamera pun akan berubah. Jadi guna ini lumayan tinggi, 3 meter dia tingginya. Jadi kita juga perhitungan headroom frame itu jangan terlalu sempit. Kita harus tetap ngasih headroom itu. Mas Rias, kayaknya lighting-nya yang B ini kurang geser ke kanan, Mas Rias. Ya nggak? Kalau dari situ. Geser. Oke. Nah ini kalau enaknya lagi kalau lampu strobe studio gini ada yang namanya continuous. Jadi kita bisa cek. Cuman kalau untuk kondisi seterang ini kadang-kadang susah sih. Tapi kemungkinan kita dari sudut kita motret kita udah tahu posisinya. Oke. Guna ada kesana Gun? Ya. Agak nunduk dikit. Oke. Saya coba dulu. Ini masih pakai 2 lighting. Agak chin up, Gun. Kurang tinggi, Yas. Masih bisa tinggi lagi nggak? Ini ternyata masih kurang tinggi. Yang saya bilang tadi nggak mitos ya, dia tingginya tinggi. Oke, sekarang saya coba pakai keempat-empatnya. Oke, siap ya Mas Guna? Oke, lagi. Ini kayaknya saya harus turun tangan sebentar. Apa di sini aja.
Nah, itu kita lihat Mas Yansu. Turun tangan langsung. Gun, noleh kiri dikit, Gun. Kayak gitu, noleh ke kiri. Kebanyakan? Stop. Oke ya. Mau mulai sharing konten, Mas Pradik? Atau ini sih saya udah cukup sih. Ini kita lihat hasil yang diambil oleh Mas Yansu ya. Gun, sekali lagi, Gun. Kamu noleh. Sana, Gun. Lagi, paling noleh. Ya. 1, 2. Lihat sini. Kalau badannya lurus semua ke arahku. Ya. Badanmu kurang gini. Enggak. Lurus. Ke sana sih. Ini no. Oke, mungkin cukup. Saya akan mulai sharing kontennya. Dan ini belum jadi tak bikinin ini. Oh, udah ya. Jamnya aja nanti dilihat. Nanti lagi. Ya. Jamin. Oke, jamin. Mana? Di bawah sendiri. Ya, yang bawah. Taruh aja. Coba ini simulasi. Tak dulu sih, review sih. Ini sambil nunggu Mas Yansu mau review ya. Maklum, ini tadi ternyata saya pakai
full resolution Mas Pradip. Oke. Jadi lumayan gede. Karena 60 R4 ya. ya. Iya. R4 60. Detailnya gokil. Selain cepat juga kalau untuk kebutuhan foto-foto sport adalah ini aman kamera. Oke. Kasih dulu. Lumayan gede. Hari ini yang gabung ada yang dari luar kota Mas Pradip. Oh, ada itu dari luar pulau, Mas Indra. Mas Indra. Dari mana nih Mas Indra? Batam. Oh, Mas Indra dari Batam. Mas Indra. Oh, iya. Mas Indra. Itu lagi nunggu 135. Oh, yang kemarin katanya mau ambil 135 Iya. jam ya? Nggak salah Mas kalau mau ambil itu. Ini mana orang deh? Ini ada guru saya di sini, Ahmad Ardian. Nah, ini Pak Guru ini kalau di Jogja harus sowan sama beliau. Dari sini, dari. Coba bawa preview sana. Preview sekolahnya nih, bawa preview tanpa di. Nah, nganggo ambil Mas. Oke. Hari ini. Yang kita yang mau kita tampilkan di layar ini adalah multiple foto ya dari lighting A, terus B, C, terus habis itu mix light-nya. Nah, ini tampilan untuk lighting yang A tadi, yang pakai umbrella bagian atas. Jadi di sini lighting ini berfungsi untuk menerangi bagian atas. Jadi kadang kan kita nggak boleh melupakan di situ ada sebuah kontur atau bentuk yang harus kita cover dengan lighting dengan baik. Jadi supaya tidak menghilangkan esensi sebuah produk tersebut yang mau kita tampilkan di situ Mas Pradip. Jadi ini untuk multiple shoot di lighting yang A. Mungkin bisa kita share lagi untuk yang kedua. Mungkin kalau teman-teman tampilannya agak gelap, bisa diterangin brightness handphonenya atau laptopnya. Itu ada yang dari Medan, Mas. Ada yang dari Medan. Oh, ada Mas Denis Aditya, ini teman satu kampung, dia juga Alpha Omega Guru. Teman udah pada lihat belum ya? Yang tadi udah kelihatan belum? Oh, belum. Mungkin bisa kita ulang Mas dari yang pertama Mas. Sambil memonitor ya. Oke, kita mulai dari yang foto pertama. Ini kita kayak podcast nih Mas Pradip. Berdua nih, kayak gini. Ngomongin apa gitu. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Katanya belum tertampil tadi. Mungkin masih loading ya. Belum ya? Udah kelihatan belum teman-teman? Belum. Belum ya? Mungkin mesti di share screen ulang abis fotonya diperbesar. Oke. Saya kok. Stop share screen.
Nah, share screen-nya gambar yang udah digedein. Nah, ini Nah, kelihatan. ini. Udah keluar ya. Siap. Nah, ini untuk setting lighting yang A tadi, yang dari atas. Jadi berfungsi untuk memunculkan kontur-kontur atau bentuk yang kita lihat dari kamera itu, ya memang harus dimunculkan di situ biar ada garis. Jadi misalnya sepeda, berarti bagian kalau ini sepeda ini sebetulnya sebutannya dia tubing. Jadi tubing top ya bagian atas. Jadi ini untuk lighting yang pertama. Udah kelihatan ya? Oke. Di situ udah kelihatan. Udah kelihatan lagi Mas Farid. Teman-teman tadi udah lihat belum? Udah. Di tempat. Kita share untuk multiple shoot yang kedua, itu lighting yang B. Ini yang C, Mas. Oh, ini C ini. Yang C, Oke. yang B, Mas. B. Ini berarti yang ini ya. Ya, Ini. oke. Ini ya. Apakah sudah muncul? Belum. Belum muncul ya. Sebentar. Ini. Udah ada. Oke, ini untuk lighting yang kedua. Mungkin kalau ada sedikit hambatan munculnya konten fotonya mungkin karena sinyal. Kemungkinan sih. Nah, ini untuk lighting yang kedua, itu lighting yang B tadi. Dia condong lebih untuk mengcover si modelnya di situ. Jadi area sebarannya dia dari muka ke bawah sampai ke kaki. Jadi ini di sini komposisinya memang sengaja saya crop. Jadi yang penting saya udah menampilkan esensi sebuah foto sepeda dengan model di sini. Jadi komposisi seperti ini udah cukup buat saya. Terus jadi teman-teman kalau mau tanya bisa langsung tanya atau nunggu foto yang ketiga. Ini yang Oke, bentar. oke, sebentar. Apakah sudah muncul Oke lah. untuk lighting yang C? Ini kalau dengan posisi seperti ini, dia berfungsi sebagai backlight, seperti backlight. Jadi untuk menerangi bagian belakang. Nah, untuk kontur sepedanya pun dia udah tampak ya, seperti membuat rim di bagian saddle ke bawah itu, terus di bagian stang ke bawah korok seperti itu, terus punggung model sampai helm udah keluar ada garis, di bagian kaki juga ada seperti itu. Nah, untuk multiple shoot berikutnya, Oke, Mas, sebelumnya nih. oke, Ada nanya, Mas itu tadi pakai blocker apa enggak? oke, Ada bloknya nggak? blocking ya. Oke, ya. Di sini tadi saya nggak pakai blocking, jadi saya benar-benar langsung aja untuk settingan lighting di sini tanpa blocking. Kebetulan memang pas di sini kebutuhannya sudah cukup tanpa menggunakan blocking. Jadi tanpa blocking, Mas. Oke ya. Jadi kita lihat multiple shoot-nya yang keempat. Ini yang sudah ya? yang udah menggunakan 4 lighting. Jadi lighting yang keempat tadi langsung saya mix di sini. Karena lighting yang D yang keempat tadi dia hanya di sleeve mode. Jadi fungsinya dia untuk mengangkat bagian branding produknya aja. Nah, ini final image-nya seperti ini. Teman-teman udah lihat ada yang mau ditanyakan di sini. Jadi saya biasanya kalau udah menemukan
satu foto dengan tatanan lighting yang udah tepat. Tinggal habis itu saya bikin stok lagi untuk beberapa pose foto di sini. Oke, itu ada pertanyaan dari Mas Frian nih. Mas Frian, oke, Mas Frian ini dari Magelang. Oke, gimana Mas Frian? Jarak objek dengan background itu berapa meter? Jarak objek dengan background ya. Kesini wae, Free. Kira-kira sih 4 sampai 5 meter ada deh. 4 meteran lah, sekitar 4 meteran Mas Frian. Jadi kalau diuntungkan sih kalau kita punya background yang background. Kita punya tempat yang luas, panjang lah, memanjang gitu. Kita bisa meminimalisir background itu supaya lebih terlihat gelap, walaupun kita motretnya siang. Jadi tadi kan di sini pun teman-teman tahu kita motret mulai jam 3 ya. Jadi kondisinya memang sangat terang sekali di sini. Jadi atur exposure-nya aja supaya lebih gelap dan ya dibikin seperti kayak di studio seperti itu. Oke. Pakai proses editing nggak? Nggak begini ya. Proses editing nanti pasti pakai. Mas proses editingnya. Untuk akhir-akhirnya. Ya, post processingnya nanti setelah itu. Tapi bagaimana caranya kita sebagai fotografer itu membuat sebuah karya visual? Karena gini, kita beli kamera harganya nggak murah nih, udah mahal, canggih, kualitasnya juga nggak main-main. Dari situ mungkin teman-teman harus bisa bikin sesuatu karya visual tuh yang udah enak dilihat gitu loh, udah enak ditampilkan seperti itu. Jadi di situ nanti teman-teman bisa tahu manfaat dan hasil maksimal dari sebuah kamera yang teman-teman punya di situ gitu loh. Jadi saran saya sih memang kalau kita bisa mengoptimalkan sebuah karya dari visual mentah, kenapa enggak gitu. Jadi kita bisa tahu dengan optimal. Untuk editing terakhirnya berapa persen dari proses ini, Mas? Sampai jadi. Editing paling di ini Mas, retouch skin. Jadi halusin aja. Terus paling naikin highlight, shadow-nya, mainin itunya aja sih. Untuk warna mungkin saya nggak akan banyak berubah ya. Kadang saya pribadi, mungkin teman-teman juga beda. Saya suka warna yang cenderung lebih kalem. Tapi esensi warna aslinya nggak hilang gitu loh. Jadi ini jersey yang dipakai itu pas saya tadi lihat itu warnanya seperti apa, itu harus saya ingat-ingat. Sepedanya pas saya lihat sebelum difoto warnanya seperti apa, itu harus saya ingat-ingat di situ. Jadi jangan menghilangkan esensi warna aslinya seperti itu. Nah ini saya coba dengan pose lain yang saya bilang tadi ya. Saya tadi kan naruh 2 lighting, yang di depan yang B, kalau teman-teman ingat yang B sama yang C. Nah yang waktu model menghadap lighting yang B, berarti artinya yang C itu jadi backlight-nya. Waktu dia condong ke arah lighting yang C, nanti yang B dia jadi fill. Seperti itu. Jadi sangat menguntungkan kalau kita bisa ngeset satu lampu, dia berfungsi waktu saat kita merubah posisi model ke arah lighting yang kita inginkan. Nah, pernah Mas Pradip, ada orang misalnya lihat foto-foto, ini kok gelap shadow-nya seperti ini. Itu banyak banget yang kadang dia nggak pede dengan yang namanya shadow. Tapi bagaimanapun juga waktu kita di sini duduk, ini pun kita juga kalau dilihat orang lain kita juga ada shadow. Memang shadow itu wajar dan memang itu memunculkan dimensi. Berapa jamnya? Shadow dan highlight-nya. Coba ada yang foto lain, Mas. Saya cek lagi. Yang berdiri ya.
Ini tadi ada pose yang Mas Guna tadi berdiri. Ya ini. Nah ini pose mungkin teman-teman yang udah ngikutin saya di Instagram, foto-foto saya mungkin karakternya akan mirip-mirip karena itu terbiasa. Jadi saya motret karena kebiasaan taruh lighting-nya di sini, posisi modelnya. Kadang saya ngajarin teknis ke orang lain, foto tata letak lighting seperti ini, tapi kuncinya, poinnya itu adalah nanti saat kita ngatur posisi model. Karena model itu pengaruhnya gede banget. Dia bikin mood foto itu bisa muncul di situ. Mood fotonya bisa muncul. Jadi selain teknis ya, lighting dan sebagainya, warna baju, warna jersey, terus sepeda atau dan sebagainya. Konten-konten di luar itu adalah kita bisa memunculkan mood model. Itu paling penting. Jadi waktu kita motret pun kita juga harus cari tahu karakter model yang pas seperti itu. Jadi karena teknis foto itu nggak akan berhasil kalau kita nggak bisa kita nggak bisa membangun mood si model tersebut. Oke. Terus ini ada lagi nih. Siap, Mas Hendra nih. Mas Hendra. Apakah untuk film apa tuh? Oh, filmnya diganti dengan reflektor. Bisa nggak? Bisa, Mas. Jadi fill itu kalau misalnya kita ganti dengan reflektor juga nggak masalah, tetap bisa. Jadi cuman kadang-kadang namanya fill, misalnya nih kita kekurangan. Pernah saya motret kekurangan lighting, akhirnya saya pakai fill dengan reflektor ya tadi ya. Nah, pakai reflektor. Nah, tergantung feel-nya mau dibikin yang keras atau yang soft. Kita bisa pakai reflektor yang silver, atau kita mau lebih aneh, atau warnanya dibikin lain, reflektornya warnanya gold, yang lebih soft warnanya putih, gitu. Jadi bisa banget. Ini. Itu lampu. Oh iya, berarti harus bisa pakai reflektor ya. Sebenarnya motret ini tadi masih mungkin sih ya, masih mungkin menggunakan 3 lampu sebenarnya. Cuman saya pernah sebelumnya mungkin foto yang buat flyer itu kan mirip. Sebenarnya saya membedah settingan foto-foto yang ada di flyer tersebut, cara setting dan peletakan dan sebagainya di situ. Nah, itu foto itu menggunakan 3 lighting aja. Nah, pengaruhnya di konten warna. Di konten warnanya Mas Budi. Waktu itu sepedanya warnanya hitam dan tulisan brandnya itu putih. Jadi putih itu kalau di antara warna hitam dia akan dominan Mas Budi. Jadi settingan lampu itu nggak berubah sama seperti ini. Tapi karena di bagian brand itu warnanya putih, dia akan lebih gampang merespon cahaya. Ya, daripada foto sepeda yang saya pakai ini, dia warnanya itu biru Dove, dan brandnya tuh tulisannya hitam. Jadi saya harus berusaha memunculkan karakter brand tersebut biar ada highlightnya dan nggak kalah dengan modelnya juga. Pakai snoot tadi Mas Badit. Jadi kenapa pakai snoot? Ya biar fokus. Kalau saya pakai modifier yang besar, nanti bakal bocor kemana-mana. Bakal bocor di area-area yang tidak saya inginkan. Seperti itu misalnya. Oke. Ada yang pertanyaan lagi nggak nih? Ada pertanyaan lagi? Belum ada pertanyaan. Kita lihat. Halo, Dr. Edwin Saleh. Wah, ini salah satu dokter favorit, fotografer, cyclist. Wah, mantap, Pak Dokter.
Pak Dokter nggak nanya. Wah malah aku muridmu. Wah, aku muridmu. Aku muridmu. Malah nyanyi. Oke. Ini next Sabar ya, Jos. ada project apa nih Mas Manyansu? Project nggak jauh-jauh dari sepeda sih, Mas. Sepeda ya? Ya, karena ini hal yang menarik. Ya karena saya sih gabung di dunia persepedaan tuh masih termasuk baru sih, Mas. Jadi karena awal-awal saya ikut sepeda downhill. Nah, itu ikut anak-anak downhill. Terus sekarang mungkin karena nggak ada race, nggak ada balapan, harusnya tahun ini Keliling nih ya? udah keliling lagi kayak yang tahun kemarin. Cuman karena COVID-19, jadi race pun ditiadakan. Jadi sedih sih. Kemarin sempat mau motret juga susah, tapi ternyata kalau kita nggak berusaha bikin konten juga nanti akhirnya kita juga kadang lupa sih Mas kemarin. Iya. Waktu pertama motret ngeset lighting juga lupa. Terus tadi waktu pas motret kan Mas Yansu pakai A7R4 nih. Biasanya kan pakai A9. Kenapa pilihan ke R4 ketika di studio ini? Sebenarnya R4-nya itu barusan dapat Mas. Jadi A9-nya tuh udah banyak kerja Mas. Itu kalau zaman perang tuh udah kerja rodi Mas ini. Udah dari zaman dulu nggak tahu itu. Jadi sekarang dia istirahat dulu di dry box biar ya istirahat lah Mas. Soalnya pakai apa ya? R4. Pakai R4 kan? Pakai R4 ya. Detailnya sih Mas. Impresnya apa nih di R4? Impresnya bisa kita lihat ya waktu saya upload. Nanti ada foto yang saya crop untuk kebutuhan detailing. Jadi tadi foto saya ambil full aja sih. Saya nggak ambil detail shoot. Saya maju ke depan atau itu nggak. Cuman besok kita lihat kemampuannya nih. 60 megapiksel. Sepedanya saya take out. Cuman tinggal modelnya. Saya crop. Nanti teman-teman bisa lihat di hasilnya. Oke, ini Mas Hendra ada tanya lagi. Strapnya nggak pakai grid. Kenapa? Oh, stripe-nya nggak pakai grid. Jadi gini Mas, itu posisi stripe box-nya itu dia udah jauh, lumayan jauh dari objek, dari sepeda maupun dari modelnya. Itu ada sekitar 2 meter deh Mas. Dan power lampunya udah saya maksimalkan. Kalau saya kasih grid, itu akan turun banyak banget nanti powernya. Dan jadi pertimbangannya gini, waktu saya kasih grid, oke lah bisa maju. Nanti akhirnya lightingnya maju. Nah, lighting maju, nanti in frame. Nah, in frame. Cuman pengalaman, saran banget buat teman-teman, kalau pakai lensa tele di studio itu enak banget, Mas. Jadi beda, kita pakai lensa focal length-nya misalnya 2470 dibanding yang 70-200 nih misalnya. Jadi kita bisa mengkompresi gambar lebih baik di situ. Jadi misal kita jarak dengan objek taruhlah 2 meter dengan 2470. Kita udah sampai di 70-nya. Tapi dengan posisi seperti itu, kaki lighting-nya masih ada yang masuk, ada yang bocor. Kita mundur, kalau kita maju, nanti akhirnya cropping-nya terlalu ketat. Nah, di situ fungsi si lensa tele itu kepake banget. Kita bisa mundur lebih jauh lagi, terus kita main zoom-nya sampai optimal. Tadi di situ saya main zoom 200. Hampir Mas. Kira-kira 170-180-an ada. Tadi ada yang saya mentokin ke 200 juga ada. Begitu. Jadi mungkin lensa tele buat motret-motret candid oke lah. Cuman kalau kita optimalkan buat motret di studio itu juga sangat baik gitu. Dan detail dari 70-200 f4 di lens ini nggak kalah kok. Nggak kalah. Ini lensa favorit saya kalau di outdoor maupun di indoor. Jadi kita akan kaya komposisi karena range-nya kan banyak Mas dari 70 ke 200. Jadi
komposisi angle tuh kita bakal lebih kaya gitu. Soal bokeh, tetap bokeh. F4 always bokeh. Oh, Mas Denis, yes. Wah, Mas Denis juga pakai. Makasih Mas. Kemarin beli dari tempat saya Mas. Keren. Wah, ini Mas Chris. Mas Chris ini Mister. dia Halo, Mister. Mr. Chris ini dia dari Imogiri. Mas Chris kapan main ke sini Mas? Kita ngopi-ngopi Mas. Kok tadi katanya mau ke sini. Tapi kayaknya baru kerja dia Mas Chris ini. Nih Pak dokter nih. R4T harta karun. Wah, benar. Kemarin nemu di lemari. Harta karun. Mas Hendra 135 GM toh. Oh iya, itu saya juga pakai. Itu lensa yang nggak tergantikan. Cuman di saat-saat saya butuh vokal yang lebih panjang atau saya butuh varian komposisi, saya pakai 7200. Ya. Kalau mau bokeh habis, bokeh hancur 135 GM. Oh, udah itu lensa Jahat. Ya, lensa ya baik Mas, bonus saja. Oke, wah ini Mas Jati lagi. Tropis motret gowes neng Jati. Saya ini kayaknya disuruh motret strobis tapi sambil gowes. Jungkel Mas. Lampunya gimana yang pegang? Mas Jati aja yang pegang. Oke, ini berkenaan dengan tropical strobis yang gowes ini. Mas Yan itu ketika motret spot di luar, Ya, itu tetap lampu penting nggak? Saya kemarin ada sesi sama salah satu atlet idola, Mas Pradit Cahyadi. Sorry. Itu saya. Mas Aiman Cahyadi, sama Cahyadinya. Dia atlet sepeda balap. Itu kemarin saya motret, ya pakai lighting Mas. Ada yang pakai lighting, ada yang enggak. Jadi di satu sisi saya butuh, tapi di satu sisi lain saya nggak butuh. Jadi ya tergantung kebutuhan di situ. Jadi ini ada siapa nih, Mbak Desi ini dari Disneyland ya. Kapan hunting bareng Mas? Wah, sekarang Mbak, sini aja. Ayo. Mumpung ini udah saya set up ke sini, bawa kamera, motret. Wah ini. Memang orang mana dia? Nggak tahu ya. Ini saya tunggu Mbak. Ada yang mau ke sini nggak? Seru nih. Ada pertanyaan lagi? Nah ini, Pak Dok, butuh lighting di outdoor ketika apa? Butuh lighting di outdoor ketika apa? Jadi kalau lighting di outdoor itu sebenarnya balik lagi ke konsep Mas. Jadi waktu kita berangkat, kita emang mau motret dengan konsep yang pakai lighting. Ya berarti kita pakai lighting. Jadi kebutuhannya di situ. Cuman misalnya kita motret, kayak kemarin saya motret Mas Aiman ini, dia moving. Jadi dia riding, kenceng banget Mas, beneran. Kita di bagasi mobil, saya sama teman saya namanya Mas Ahmad, itu kita di belakang, supirnya itu namanya Ripat, naik mobil, posisi bagasi dibuka. Waktu itu saya motret pakai speed rendah, jadi nanti biar efeknya motion. Nah, di situ saya pengen pakai lighting Mas, tapi gimana caranya itu, cuman itu. Jadi kalau lightingnya asalnya dari tempat saya motret, itu karakternya nanti dia akan direct aja. Kalau direct itu nanti ya cuman terang aja, nggak ada dimensinya. Jadi karena posisinya sama dengan letak kamera. Tapi kalau dia nge-fill dari samping, kanan atau kiri, nah masalahnya itu moving soalnya. Jalan moving. Itu jalan ada sekitar, kalau di sepeda itu 50-60 Mas ada. Jadi kalau 50 km per jam di sepeda itu, di mobil itu 60 Mas. Nah pas di belokan itu kita tumpah Mas. Tumpah. Oh di dalam mobil. Ya kita tumpah karena tikungannya tajam. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh resikonya tinggi juga sebenarnya. Cuman kalau kita bisa pakai lighting bagus sih. Cuman waktu itu saya nggak berani karena
nggak ada yang berani. situasi dan lain-lain. Krunya nggak ada yang berani. Mas. Gitu. Oke, apalagi nih, ya, coba. Selamat sore, salam kenal buat semua. Wah, Oke. Om Wiwi. Oh, iya. Om. Bentar lagi aku OTW. Wah, sini Chris. Ngopi. Oh, ini Mas Hendra. Lighting B dan C itu rasio powernya sama atau enggak, Mas? Bentar, saya jelasin. Untuk lighting B dan C. Lighting B itu tadi powernya lebih besar. Karena posisi dia itu lebih tinggi, terus dia double diffuser dan menggunakan grid. Itu jadi dia lebih besar powernya. Nah, untuk apa namanya? Jadi yang terakhir saya set nih tadi lighting B-nya tuh dia full power. Dengan jarak dia istilahnya dia jaraknya lebih dekat dengan objek dibanding yang C. Walaupun yang C itu juga full power. Cuman dia jaraknya lebih jauh. Jadi kalau kita ngomongin rasio sebenarnya powernya sama. Cuman jaraknya yang beda. Yang B itu tadi lebih dekat karena dia double diffuser dan menggunakan grid. Karena karakter grid sendiri dia mengurangi intensitas cahaya, Mas. Gitu. Mas Hendra. Terus yang lighting atas top light-nya fungsinya sama nggak? Dan fill. Lighting atas. Kalau lighting atas tadi dia sebenarnya kalau modelnya tadi dia move dari blocking tempat itu tadi, dia fungsinya untuk menerangi sepeda di bagian atas. Jadi gini, kita kan mau cari dimensi kontur sebuah bentuk. Di situ ada sepeda. Nah, apa yang mau ditampilkan? Bentuk sepeda itu biar kelihatan dimensinya. Jadi lighting di atas dibantu lighting yang C. Jadi yang kena sepeda itu cuma A sama C. A sama C aja. Nah, di situ A sama C itu berperan penting untuk menampilkan dimensi sepedanya. Jadi kita bisa menyebut key light itu bisa yang B, waktu si model hadap ke arah yang B, ya pas model noleh ke arah yang C, berarti key light-nya dia pindah dari yang C, seperti itu. Jadi fungsinya mereka bisa bergantian, Mas. Jadi kita pun bisa ngatur power ratio-nya langsung dari remote trigger yang kita pasang di kamera, seperti itu. Cuman jadi untuk pengaturan rasionya saya rubah itu waktu modelnya berdiri. Karena tadi modelnya tinggi, akhirnya saya butuh menaikkan posisi lighting yang B. Nah, posisinya nggak berubah, cuman dia semakin naikkan berarti dia semakin jauh. Nah, powernya saya naikkan. Seperti itu. Hendra menjawab ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Mas Padit mau tanya? Tanya apa? Saya dari tadi udah nanya. Udah nanya ya? Saya nanyanya kapan bisanya PKN lagi. Joshua mau nanya? Kenapa saya yang nanya? Oke, Jas bisa di-share lagi nggak? Untuk Oke, yang boleh. Bisa dapat voucher itu? Oke. Aku share screen, tunggu. Oke. Mas Hendra ini saya baru lihat nih mukanya. Selama ini nggak pernah lihat mukanya. Ternyata ganteng ya. Liverpool menang. Oke, teman-teman mau sekedar mengingatkan kita ada sistem My Sony. Jadi ini buat teman-teman register kamera kalian gitu, buat klaim garansi dan juga nanti dapat free sensor cleaning gitu. Oke. Nah, terus selain itu ada yang di Facebook, ada grup discussion dan juga di Instagram. Nah, nanti kalau teman-teman mau nanya-nanya tentang produk, itu bisa langsung direct message di Instagram. Nanti akan ada tim yang balesin dengan cepat. Dan yang terakhir, ini ada survei buat teman-teman isi di bit.ly/sow/survey. Caps lock-nya diperhatikan. Nah, nanti teman-teman dari isi survei ini akan dikirimkan voucher dari tim Sony untuk dipakai tentunya di gudang digital.
Gitu. Ayo teman-teman diisi ya. Linknya aku share lagi, aku tulis, itu bisa di-scan barcode-nya, atau ini aku tulis linknya, bisa di copy paste aja di kolom chat. Oke. Oke. Kayaknya udah. Waktu udah mau jam 5 nih. Udah mau jam 5. Tuh. Ada tambahan atau masih ada pertanyaan? Itu jangan lupa linknya yang di-share sama Joshua bisa diklik ya, bisa ya Mas ya? Di foto ya Mas? Nanti diisi surveinya. Survei tentunya akan sangat berguna buat kami juga, bisa buat feedback, buat bikin workshopnya lebih baik lagi ke depannya. Karena tentunya dari tim Sony juga mau teman-teman bukan cuman untuk beli produk, tapi juga kita mengedukasi teman-teman juga gitu. Terima kasih juga dari Mas Yansu di sini sudah meluangkan waktunya ya berarti ya. Udah ngajarin kita teknik-teknik yang tentunya dipelajari nggak cuma sehari 2 hari ya. Walaupun katanya kan tadi masih baru ya nih ke dunia goes. Cuman kan tentunya ilmunya sudah ditempa dengan sedemikian lama gitu. Hari ini juga aku sendiri belajar banyak banget tentang penggunaan lighting, tentang rasionya juga. Nah, mungkin di sini udah pada kenal ya, tapi mungkin ada yang belum kenal. Jadi mungkin kalau ada mau nanya ke Mas Yansu bisa langsung ke Instagramnya @Yanuar_Surya. Di Instagram saya @Yanuar_Surya. Nanti bisa kalau mau ada pertanyaan lagi bisa DM di situ. Pasti saya balas, saya jawab. Ya, jadi buat teman-teman yang belum kepikiran pertanyaannya, mau nanya nanti gitu, atau mungkin habis sharing sama teman-teman fotografi yang lainnya, ada yang masih mau nanya, bisa langsung DM ke Mas Yansu gitu. Atau terkait produk, bisa ke Instagramnya Sony. Oke. Kalau mau nanya belinya di mana, langsung ke Mas Pradit. Boleh. Harus dong, Mas. Ada tambahan Mas Yansu? Udah sih, udah cukup. Jadi intinya sih kalau kita motret, kita harus persiapkan semuanya dengan matang supaya nanti waktu di lokasi kita motret kita nggak terlalu banyak kendala sih Mas. Jadi biasain kita bikin mood board seperti itu biar nanti step-stepnya kita foto tuh kita jelas di situ sih. Nggak kehabisan waktu lah. Kita nggak buang-buang waktu di situ. Kita udah tahu mau seperti apa hasilnya. Mood board atau referensi foto yang dibutuhin minimal ada lah gitu. Jadi supaya kita bisa tahu dan menghemat waktu aja di situ. Oke. Ada yang lain? Sepertinya ini terima kasih Mas Joshua. Kita selesaiin ini. Oke. Siap. Thank you ya Mas Joshua. Terima kasih teman-teman semua yang udah gabung hari ini. Terima kasih Sony Apadi. Terima kasih Peloton. Terima kasih Peloton Enco, terus Gudang Digital Online, dan semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Mas Reza. Videonya tadi yang megangin kamera kemana-mana tadi ada Mas Ahmad namanya, saudaranya Dani. Jadi buat teman-teman ditunggu nih nanti workshop Sony yang offline ya Jos ya. Iya, ditunggu yang offline-nya segera langsung. Biar bisa ketemu langsung. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Jangan. Ya, ulang sisi.
Mbok Darlimo. Ini ada teman saya dari kamu di Kutub Utara ya, Darmo? Arif Dharma Kurniawan. Ini Burung pindah dan ya, tenaga medis. Semangat ya, Mas Dharma, melawan COVID. Semangat Mas. Dia nyempetin gabung ya, Mas. Masih pakai apa namanya, baju asmat. asmat. Baju asmat. Dan ngapa Dan? Kita anut selalu. Halo. Halo. Dan Mas. Kabari. Oh, Mas Denit Praditya. Apa kabar Mas?